Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratnasari dari kampus Unsia akan menjelaskan materi manajemen strategik mengenai analisis pestel pada PT Pertamina. PT Pertamina merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang, dan petrokimia, komersial, juga perdagangan gas listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan. Apa sih analisis pestel itu? Analisis pestel merupakan alat analisis strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja bisnis mereka. Singkatan pestel mewakili 6 dimensi utama yang dianalisis, yaitu P-nya politikal, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya environment atau lingkungan, dan legal. Di sini analisis pestel ada politik, ekonomi, society, teknologi, environment, juga ada law. Di politik sendiri ada fiscal policy, government activity, konflik, tax ya. Kalau dari segi ekonomi ada GDP, employment rate, exchange rate, inflation, income level. Di society itu ada demographic variable, cultural factor, religion, lifestyle, education level, teknologi, technological access, infrastruktur, research, teknologi trend. Untuk di lingkungan sendiri ada environment politik, recycling, consumption trend, production process, sama natural risk. Ada juga di bidang hukum, wage, right, job security, regulation, control of marketing. Lanjut, tujuan analisis pestel itu untuk apa sih? Yang pertama, kenapa kita akan melakukan analisis pestel, yaitu untuk mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan, mengantisipasi dan mengelola resiko yang terkait dengan faktor-faktor eksternal, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis jangka panjang, juga merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Kita mulai dengan analisis pestel Pertamina ya. Pertamina itu di bidang politik. Ada kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan dan efisiensi energi. Juga ada regulasi perpajakan sektor minyak dan gas, stabilitas politik yang mendukung investasi di sektor energi, juga kerjasama internasional dalam bidang energi. Selanjutnya, apa sih implikasinya untuk Pertamina? Yaitu dari segi politik itu adaptasi terhadap kebijakan energi hijau, juga perluasan jaringan kerjasama global. Itu sangat berpengaruh ya kepada perusahaan. Selanjutnya ada dari segi ekonomi. Yang pertama, fluktuasi harga minyak dunia. Yang kedua, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin tinggi ya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mempengaruhi permintaan energi, juga peluang investasi di energi terbarukan. Dari segi ekonomi ini, apa implikasinya untuk Pertamina? Adanya diversifikasi portofolio produk sama optimalisasi biaya operasional. Selanjutnya ada dari segi sosial. Adanya kesadaran masyarakat terhadap energi ramah lingkungan, perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan energi, dan harapan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Implikasinya untuk Pertamina apa? Adanya peningkatan program CSR dan promosi produk energi terbarukan. Selanjutnya di teknologi ya, ada perkembangan teknologi energi terbarukan, digitalisasi proses operasional dan layanan, hingga inovasi dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Implikasinya apa untuk Pertamina? Yaitu investasi dalam teknologi baru, peningkatan efisiensi melalui digitalisasi. Selanjutnya, analisis pestel PT Pertamina di bidang lingkungan, environmental.
Yang pertama, perubahan iklim dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon, kebutuhan konversi sumber daya alam, regulasi lingkungan terkait eksplorasi dan produksi energi. Implikasi untuk Pertamina adanya peningkatan upaya keberlanjutan dan pengembangan energi terbarukan. Di bidang hukum, legal, adanya kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi di sektor energi, hak kekayaan intelektual terkait teknologi energi, dan kebijakan insentif untuk energi terbarukan. Implikasinya apa untuk Pertamina? Yaitu penyesuaian terhadap regulasi terbaru tentunya dan optimalisasi manfaat insentif pemerintah. Baik, itu semua analisis PESTEL dari PT Pertamina. Jadi di sini kesimpulannya, Pertamina memiliki peluang besar ya untuk memimpin transisi energi di Indonesia melalui diversifikasi produk, pengembangan energi terbarukan, dan inovasi teknologi yang tadi dijelaskan. Adapun tantangan utama mencakup fluktuasi harga minyak dunia, regulasi lingkungan yang semakin ketat, dan kebutuhan akan efisiensi operasional. Strateginya itu untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, memperkuat inovasi teknologi, dan meningkatkan keberlanjutan. Sarannya yang bisa diberikan yaitu mempercepat investasi di sektor energi terbarukan untuk mendukung target net zero emission, mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, eksplorasi, dan produksi, memperluas program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan edukasi energi hijau, juga menguatkan kerjasama internasional untuk transfer teknologi dan investasi di sektor energi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.